Hai, perkenalkan nama saya Fernanda Tansira dari Fakultas Hukum Unsrat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sistematika penulisan dalam perancangan perundang-undangan. Dalam video kali ini, saya mengambil contoh dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Langsung saja, yang pertama ada judul. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama-nama peraturan perundang-undangan. Judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Pada nama peraturan perundang-undangan, perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Pembukaan diri atas frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Frasa ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin pada pembukaan tiap jenis peraturan. Kedua, jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin setelah frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan diakhiri tanda baca koma. Yang ketiga, considerans diawali dengan kata menimbang. Considerans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan perundang-undangan. Yang empat, dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkannya. Yang kelima, diktum. Diktum terdiri atas kata memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik 2 dan diletakkan di tengah margin. Kata menetapkan, nama peraturan perundang-undangan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa Republik Indonesia dan diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, yang berikut saya akan paparkan contoh dari pembukaan. Kita masuk dalam batang tubuh. Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam A. Ketentuan umum, B. Materi pokok, C. Ketentuan pidana, D. Ketentuan peralihan, E. Ketentuan penutup. Yang berikut A. Ketentuan umum. Ketentuan umum diletakkan dalam bab 1 dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal 1. Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal. Frasa pembukaan berbunyi dalam jenis peraturan. Ketentuan umum memuat yang pertama, batas pengertian atau definisi. Yang kedua, singkatan atau akronim yang digunakan. Yang ketiga, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Berikut contoh dari ketentuan batang tubuh. Kemudian B, materi pokok. Yang pertama, materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Kedua, pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Berikut sudah tertulis contoh dari materi pokok. Yang berikut ada ketentuan penutup. Ketentuan penutup diletakkan pada bab atau pasal terakhir dari suatu peraturan. Pada umumnya, ketentuan penutup memuat yang pertama, 1. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kedua, nama singkat PUU. Ketiga, status peraturan yang sudah ada atau saat mulai berlaku PUU. Di samping sudah tertera contoh dari ketentuan penutup. Berikut ada penjelasan. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang di samping sudah tertera contoh dari pasal demi pasal. Dan yang terakhir ada penjelasan dari lampiran. Yang pertama, jika peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, maka harus dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Yang ketiga, tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Keempat, judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Yang kelima, pada halaman akhir, tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.